kepikiran nggak sih gimana caranya penyidik dapat memverifikasi seseorang merupakan korban KDRT atau bagaimana memastikan penyebab dari kematian seseorang? Apakah itu merupakan bentuk bunuh diri atau justru karena adanya pembunuhan? Padahal nggak semua kejadian mempunyai saksi yang jelas. Nah, disinilah peran penting visum et repertum. Dokumen dari dokter ini bisa menjadi kunci untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ketika korban sudah tidak bernyawa lagi. Pertama, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Visum et repertum atau biasa disingkat FR adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Laporan ini nantinya akan dipakai untuk kepentingan hukum, jadi bukan hanya sekedar catatan medis biasa. Bisa dibilang FR ini menjadi penghubung antara dunia kedokteran dan dunia hukum. Selanjutnya, dari segi dasar hukumnya. Di Indonesia, FR diatur dalam pasal 133 KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang sekarang diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang diatur kembali dalam pasal 38. Penyidik punya wewenang untuk meminta keterangan ahli, termasuk dokter. Namun, hasil dari pemeriksaan dokter itulah yang kemudian dituangkan dalam visum et repertum. Bahkan dalam praktiknya, FR juga diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Masuk ke fungsi dan tujuannya, FR ini punya peran yang sangat penting dalam pembuktian. Misalnya untuk menjelaskan luka korban, penyebab kematian, atau kondisi tertentu yang dialami korban. Jadi, kalau ada kasus penganiayaan atau pembunuhan, FR bisa membantu memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi perlu diingat, FR ini tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada alat bukti yang lain supaya hakim bisa yakin dalam mengambil keputusan. Lalu jenis-jenis visum et repertum. Secara umum, FR dibagi menjadi beberapa jenis. Ada FR untuk korban hidup, biasanya dipakai dalam kasus penganiayaan atau kekerasan seksual, dengan fokus pada luka yang dialami. Ada juga FR untuk jenazah, yang digunakan untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian melalui otopsi. Selain itu, ada juga FR psikiatrik yang digunakan untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang, apakah pelaku tersebut sadar atau tidak atas perbuatannya. Berikutnya adalah prosedur pembuatan FR. FR itu tidak bisa dibuat sembarangan, harus ada permintaan resmi dari penyidik terlebih dahulu. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan medis secara berkala dan detail, lalu hasil yang didapatkan dicatat secara ilmiah dan disusun dalam bentuk laporan. Terakhir, laporan tersebut ditandatangani oleh dokter. Dan yang paling penting, semua proses ini harus dilakukan secara objektif tanpa memihak siapapun. Selanjutnya, kedudukan FR dalam hukum. Dalam pengadilan, FR termasuk alat bukti, bisa sebagai surat atau keterangan ahli. Tapi meskipun penting, FR tidak langsung mengikat hakim. Artinya, hakim tetap bebas menilai dan harus mempertimbangkannya bersama alat bukti lainnya seperti saksi atau keterangan terdakwa. Meskipun begitu, dalam banyak kasus FR sering jadi salah satu dasar utama dalam pertimbangan hakim. Kesimpulannya, visum et repertum itu bukan sekedar laporan medis, tapi peran penting dalam membantu penegakan hukum. Dengan adanya FR, fakta-fakta medis bisa dijelaskan secara ilmiah dan membantu hakim menemukan kebenaran. Jadi, FR ini benar-benar menjadi jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum untuk mewujudkan keadilan.